Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan MJ601, yaitu membuat video presentasi activity report penjualan produk warung sembako dengan dosen Pak Abdurrahman SEMAK. Ringkasan umum, sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang terdiri dari berbagai macam bahan makanan dan minuman. Usaha sembako tetap masih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Itulah mengapa jumlah permintaan sembako di pasaran tidak pernah sepi. Membuka warung di rumah merupakan ide yang sangat brilian untuk kamu yang ingin memulai bisnis sendiri. Usaha sembako ini bisa kita buka di rumah dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga. Usaha sembako ini sering dicari oleh para konsumen, khususnya para ibu rumah tangga, karena di dalam warung tersebut menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, baik berupa makanan pokok dan perlengkapan yang diperlukan tiap harinya, misalkan beras, minyak goreng, telur, mie instan, rokok, deterjen, gula, kopi, dan lain-lain. Nama dan alamat usaha: nama usaha Warung Balkis, nama pemilik warung Nopitasari SPD, alamat Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 68 Sampit, Pangkalan Bun, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Desa Tanjung Hanau, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdirinya warung pada tanggal 05 Agustus 2018. Sampai saat ini Ibu Nopitasari dan suami. Jenis usaha warung sembako, nomor HP 085218761111. Produk yang dijual: beras, minyak goreng, telur, mie instan, rokok, deterjen, gula, kopi, teh, makanan dan minuman ringan serta kebutuhan sehari-hari. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM. Bidang usaha perdagangan termasuk jenis usaha untuk mengumpulkan dan menjual kembali produksi. Tujuan dari usaha ini untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat dihitung dari biaya operasional dan distribusi. Bentuk usaha ini adalah usaha bentuk perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individu yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan pemilik warung Balkis, yaitu dengan membuat template yang cukup besar dan mempromosikan dan mengambil gambar atau memoto sembako untuk dipromosikan lewat WhatsApp agar masyarakat perkebunan tertarik ingin membeli dan dengan mudah mengenali warung Balkis. Jadi tujuan pemilik warung adalah sebagai mempertahankan pelanggannya agar tidak pindah ke pesaing dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar para pelanggan secara tidak langsung mempromosikan warung sembako tersebut ke orang lain. Aspek keuangan finansial. Usaha dapat dimulai dengan kalkulasi anggaran setiap 1 bulan sekali sebagai berikut. Modal awal, etalase, meja dan lain-lain Rp2.500.000, Ra Rp5.000.000, stok produk Rp65.000.000, maka di total Rp72.500.000. Biaya operasional: gaji karyawan Rp3.600.000, belanja dagangan Rp65 juta, biaya lain-lain Rp1.500.000, total Rp70.100.000. Omset per bulan. Omset per hari rata-rata Rp2.800.000. Omset bulanan Rp2.800.000 dikalikan 30 hari Rp84 juta. Jadi laba bersih per bulan Rp84 juta dikurang Rp70.100.000, yaitu sama dengan sisanya Rp13.900.000. Aspek teknis atau operasi.
Dengan lokasi yang sangat strategis itu akan banyak mendatangkan konsumen. Dalam usaha, ini penulis memilih supplier atau distributor barang dagangan dari grosir-grosir termurah karena jangkauannya lebih cepat dan murah. Penulis dan karyawan tidak mau mengecewakan konsumen. Penulis menyediakan fasilitas yang membuat konsumen nyaman dan selalu datang ke warung Balkis. Adalah tempat parkir yang luas, aman dan nyaman, ada tempat duduk untuk bersantai. Konsumen akan dilayani oleh langsung penulis dan dibantu dengan 2 karyawan. Warung Balkis buka Senin sampai Minggu pukul 07 WIB dan tutup pukul 21 WIB. Selalu mengutamakan kepuasan konsumen agar selalu datang ke warung Balkis. Aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan, jadi segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran. Manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya. Ini terhitung sudah sejak 2018 usaha ini berdiri. Semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh owner dan dibantu dengan keluarga. Mulai dari belanja dan menyusun barang, owner masih merasa sanggup mengerjakannya seorang diri. Aspek sosial ekonomi, warung sembako adalah warung kecil yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Sudah hampir 5 tahun berdiri warung sembako ini. Warung sembako biasanya dikelola oleh pedagang kecil yang berada di lingkungan sekitar, namun keberadaan warung sembako tetap dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan sekitar. Aspek dampak lingkungan warung sembako adalah bisnis yang menjanjikan terutama di lokasi yang padat penduduk. Namun, bisnis ini juga memiliki potensi dampak lingkungan yang besar. Beberapa dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat warung sembako antara lain penggunaan kantong plastik, peningkatan limbah organik, peningkatan limbah non-organik, kemudian penggunaan energi listrik. Kesimpulan, pendirian usaha warung sembako ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi kami, apalagi jika kita perhatikan pada saat sekarang ini krisis global yang sedang melanda. Diharapkan dengan adanya usaha warung sembako ini dapat membuka wawasan pembaca untuk juga berkeinginan membuka usaha karena kondisi krisis saat ini. Tetapi ada yang menjadi kendala dalam usaha warung sembako ini adalah tambahan modal untuk pengelolaan dan pengembangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.